Yesus, kalau memang engkau Tuhan, berikanlah saya sepatu spotek yang berlampu. Yesus, kalau kau Tuhan, berikan saya baju yang banyak. Permintaan saya yang ketiga ini ya, dalam hati saya, berikan saya sepeda. 1, 2, 3. Yesus naik sepeda, Dar nyungsep ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya minta sepeda ke Tuhannya, sahabat. Jadi tukang bawa azan ini juara di sekolah lomba azan dan ceramah, lalu minta sepeda kepada Tuhannya, sahabat, dengan cara ya nantangin Tuhan gitu. Kan kata Pendeta Mel Atok kemarin itu, Oten ini seringkali menjadikan Tuhannya itu sebagai hansip, sebagai satpam security gitu. Babunya Oten lah pokoknya ya. Karena kalau sudah ditantang oleh Oten itu Tuhannya langsung nongol dan harus buktikan. Kalau tidak, mereka ragu itu Tuhan gitu ya, sahabat. Ya sahabat, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari Oten-Oten yang suka minta sepeda kepada Tuhannya sendiri. Dan narakoplak kita hari ini tetap si Baruak Gadang satu ini ya, sahabat. Ini Baruak Gadang ini ya, sahabat. Sudahlah ongok raya, Baruak Gadang lagi. Mari kita dengarkan pernyataan di awal kesaksian si Baruak Gadang ini. Jadi Bapak Ibu sahabat yang terkasih, saya akan bersaksi bagaimana saya dulu terlahir mulai dari bayi adalah Muslim. Karena saya diazankan, Bapak Ibu Saudara, diazankan saya terlahir sebagai Muslim dengan nama Jamal Dodi Pasaribu. Nah, dia ngaku sudah Muslim sejak dilahirkan. Sebelum dia dilahirkan, semasa dia masih di kandungan ibunya, dia masih Oten ya. Karena bapak dan ibunya mungkin Oten. Tapi tiba-tiba saja ketika dia lahir, mungkin karena tetangganya banyak yang Muslim, karena dalam kesaksiannya kemarin itu kan gitu ya. Dia pindah orang tuanya ke tempat suatu wilayah di Riau itu, dan di situ mayoritas Islam. Islam semua katanya malah ya. Nah, mungkin karena pengaruh itu, lihat orang Islam itu lahir, lalu diazankan, bapaknya juga azankan dia. Jadi dengan begitu dia ngaku langsung jadi Islam gitu ya, sahabat, sejak lahir. Namanya saja Pasaribu. Anda boleh cek sendiri ya, yang marga Pasaribu ini mayoritas Oten itu, sahabat. Silahkan boleh dicek ya. Kecuali kalau Nasution dan sebagainya itu ada yang Islam. Tapi kalau Pasaribu ini rata-rata Oten nih, sahabat. Oke, kita lanjutkan di sini ya, sahabat. Dan saya pun tetaplah sungguh-sungguh di dalam keislaman saya. Menjelang maghrib selalu saya bawa azan gitu ya, dan melakukan sesuai aktivitas. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah itu suatu saat yang membuat saya awalnya mulai agak bimbang. Ketika saya sholat asar, saya berdoa di dalam sholat itu. Setelah selesai baca tahiyatul, terus berzikir. Setelah itu saya berdoa, saudaraku, saya berdoa. Saya bilang gini, ya Allah, kalau saya mati, apakah saya masuk surga gitu ya? Dan itu saya tanya di dalam hati saya, seperti tidak pasti gitu, saudaraku. Seperti tidak yakin pasti gitu ya. Kamu pasti ke surga. Kan saya nggak pernah tinggal sholat, puasa pun nggak pernah. Bahkan seperti saya katakan tadi, tidur pun saya selalu, sampai saya tertidur selalu saya berzikir supaya saya tidak mati masuk neraka gitu ya. Dan saya paling takut terhadap dosa. Makanya dulu teman-teman saya itu, masa-masa itu remaja-remaja udah pacaran gitu. Saya enggak, saudara. Saya enggak pernah pacaran sampai SMA pun. Saya enggak pernah pacaran. Enggak pernah. Kalau digoda sama wanita saya takut jatuh jinah gitu ya. Walaupun saya bukan orang pesantren, tapi memang saya takut sekali begitu. Karena buku yang tadi dibeliin mama saya itu buku neraka gitu ya. Buku neraka gitu. Jadi saya senang sekali lah. Gitu. Sehingga saya takut sekali akan
neraka. Dan kembali sebentar mundur ke belakang tentang pengajian tadi itu yang Oke, kita stop di sini ya. Entah kemana-mana pergi ceritanya, sahabat. Mulai dari dia bawa azan setiap maghrib. Jadi azan ini memang dibawa-bawa sama si ongok raya satu ini. Saya kira kemarin itu dia keceplosan saja atau salah ucap saja, dia pembawa azan di channel yang satu ya, di channel Raja Banasa kalau nggak salah ya sahabat. Nah di channelnya Cucun Copa Pincopi The Miracle of Life ini ternyata dia bilang lagi dia ini bawa azan waktu maghrib. Dan dia ngaku orang yang paling taat ya, sholatnya nggak pernah tinggal, puasa pun demikian, dan dia tidak berpacaran. Oh ini orang sangat taat nih sahabat ya, kelihatan dari wajahnya, baru gadang gitu. Baru gadang pembohong gitu ya sahabat. Ia bukan oten namanya kalau ceritanya nggak lompat-lompat dari bawa azan maghrib, lalu keraguannya itu datang pada asar gitu. Jadi dia selalu bawa azan di maghrib, tapi keraguannya di waktu asar sahabat. Maghrib enggak ya. Apa keraguannya itu? Ya tentang masuk surga apa neraka gitu. Dan dia bertanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya ini masuk surga apa masuk neraka gitu. Dan dia masih ragu gitu ya sahabat. Nah, kemudian setelah itu enggak tahu saya lagi apa ceritanya tadi ya. Karena kalimatnya yang satu itu enggak nyambung dengan kalimat berikutnya gitu. Nggak nyambung sahabat. Ya sama seperti otak dan mulutnya sahabat. Nggak pernah nyambung. Makanya kalimatnya itu lompat-lompat gitu ya. Mungkin inti dari pembicaraannya itu adalah dia ragu masuk surga. Kalau dia masih di Islam, dia ragu masuk surga. Mungkin itu ya sahabat. Oke, kita lanjutkan ke sini sahabat. saya selalu juara gitu ya. Saya di sekolah ada lomba azan juara, lomba ceramah juara, lomba sholat juara, saudaraku. Tidak pernah saya tidak juara karena saya lakukan dengan yang terbaik. Maka oleh sebab itu karena saya sering juara-juara pada masa anak mulai SD gitu ya, ada perlombaan di sekolah juara juga juara. Makanya saya SMP sudah membawakan azan untuk sholat maghrib. Oh, ternyata begitu sejarahnya sahabat. Dia jadi pembawa azan setelah dia sering juara. Juara lomba azan, juara lomba ceramah atau pidato gitu ya. Penasaran kita ya bagaimana si ongok raya baru gadang ini dalam berpidato atau berceramah. Coba kita dengarkan sedikit ya, mukadimahnya saja. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu surafil amdiyar mursalin wala alihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Baru gadang. Yang begini jadi juara sahabat. Ya tapi nggak salah juga ya, karena lombanya itu kan antar oten, bukan antar umat Islam. Antar oten yang pura-pura jadi Islam, makanya dia ini juaranya. Kalau dibandingkan dengan para oten, memang dia juaranya. Dibandingkan si Udin, dibandingkan dengan KC dan oten-oten yang lain, mungkin memang dialah juaranya. Kalau saya jurinya dulu, saya nobatkan langsung ya. Dia ini adalah pembawa azab dari Allah gitu. Itu yang cocok dan pantas untuk orang ini ya. Pembawa azab dari Allah. Yang kemudian dibagi-bagikan ke teman oten yang lain. Dia pembawanya. Oke, kita lanjutkan lagi ke sini ya. Singkat cerita karena saya kesalnya dia tentang Yesus gitu ya. Karena saya tahulah saudaraku, pernah juga di dalam pengajian radikal walaupun tidak lama ya. Tapi kesal saya. Itu saya udah tahu Islam, padahal saya mau mengislamkan dia gitu ya. Malah dia cerita tentang Yesus begitu semangatnya. Jadi kesal kita kan. Akhirnya saya bilanglah kepada dia, kalau memang Yesus itu Tuhan, saya mau membuktikan. Jadi saudara yang terkasih, pembuktian saya waktu itu 3. Dalam kesaksian saya mungkin saya bisa ceritakan ya. Pembuktian saya pertama itu adalah meminta sepatu spotek yang berlampu. Memang ongok raya ya sahabat. Jadi kalau sudah singkat cerita, maka ini adalah momen-momen atau kalimat-kalimat yang sangat kita tunggu dari para oten ini ya. Kalau sudah singkat cerita, maka di sanalah letak halusinasi dan mimpi mereka sahabat. Ketika sudah singkat cerita, dia katakan 3 tantangan dia buat Tuhan Yesus untuk membuktikan kalau Yesus itu betul-betul Tuhan. Yang pertama, dia minta sepatu. Sepatu sekalian kaos kakinya ya ongok ya.
Astagfirullah, saya nggak tahan lagi nih. Ini suara saya ini parau ya. Tapi untuk mentertawakan Oten ini masih bisa. Ya sebetulnya saya nggak bisa tertawa. Tapi Oten lah yang bisa membuat pita suara saya itu menjadi tertawa seperti ini. Kita lanjutkan lagi, sobat. Yesus, kalau memang engkau Tuhan, berikanlah saya sepatu spotek yang berlampu. Saya ingin tahu gitu, kalau memang dia Tuhan pasti dong sanggup memberikan yang tidak mungkin gitu ya. Memang dongok kali lah para Oten ini ya, sahabat. Jadi sepatu orang dewasa nggak ada yang berlampu katanya. Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan ke si Ongok Raya ini ada sepatu orang dewasa yang juga berlampu, sahabat. Ini dia, sahabat ya. Ini. Jadi Ongok Raya ini memang ketahuan sekali dia itu menipu ya. Katanya ndak ada sepatu orang dewasa itu yang berlampu. Ini banyak sekali nih ya. Jual sepatu lampu dewasa model desainnya terbaru. Ya berlampu gitu ya, sahabat. Ini kalau dia cari di Google, mungkin Google ini jadi Tuhan juga nih, sahabat. Iya kan? Google, kalau memang engkau Tuhan, coba tunjukkan ke saya sepatu orang dewasa berlampu. Ini Google langsung nunjukin ya. Ongo. Coba kita dengarkan lagi, sahabat. Apa permintaan yang kedua? Yesus, kalau kau Tuhan, berikan saya baju yang banyak. Baju itu pun datang kepada saya. 1 bal banyaknya, saudara. Jadi permintaannya semuanya berhubungan dengan sandang ya, sahabat, atau pakaian. Saya mulai curiga nih ya. Ini bukan pembawa azan ini orang ini dulu, sahabat, tapi pembawa mic dan speaker. Gelandangan. Oh sudahlah, Oten gelandangan lagi, kasihan kali ya. Makanya ketika dia dihadapkan kepada Tuhan, dia tantang Tuhannya. Mintanya ya tentang sandang semua, sepatu, lalu pakaian. Enggak tanggung-tanggung, sahabat. 1 bal. Koplak. Kita dengarkan permintaan yang ketiga. Bukan permintaan, tantangan yang ketiga buat Yesus. Permintaan saya yang ketiga ini ya, dalam hati saya, berikan saya sepeda. Masih adakah Oten yang percaya dengan omongan si Baruak Gadang ini? Ini kalau ada yang percaya, Anda lebih baruak daripada baruak. Yang dimintanya itu ya, sepatu, baju, dan sepeda. Ya karena apa? Karena dia menelusuri sepanjang jalan itu membawa mic dan speaker tanpa sandal, sahabat ya. Jadi kaki ayam. Makanya mintanya sepatu. Berlampu, kenapa berlampu? Ya karena dia jalannya pagi, siang, sore, malam. Jadi butuh lampu ya, tanpa senter, tapi karena lampu sepatunya tuh bisa menerangi jalan. Tuh. Yang kedua, baju. Kenapa? Ya karena bajunya sudah compang-camping, nggak dicuci-cuci. Nah, makanya dia minta dikasih 1 bal ya kan. Yang ketiga, kenapa sepeda ya? Karena dia capek jalan terus, sahabat. Makanya dia butuh kendaraan ya untuk itulah alasan sebetulnya mengapa dia nantang Tuhan ya, sahabat. Dan bukan Tuhan Oten namanya kalau tidak takut pada ciptaannya, begitu, sahabat. Dan permintaan terakhirnya itu tentang sepeda itu ya, itu ada kaitannya dengan pernyataan si Ongok Raya satu ini, sahabat ya. Tentang Yesus bersepeda. Coba kita dengarkan. Yesus naik sepeda, haleluya, diboncengnya Mr. M, haleluya. Nah, itu nyanyi ya, sahabat. Makanya ada permintaan dari Baruak Gadang tadi, sepeda. Karena dia tahu dari si Wak Labu sang bencong ini bahwa Tuhannya itu naik sepeda. Maka dimintalah sepeda Tuhannya. Yang saya takutkan apa? Habis ini Tuhannya yang tidak punya sepatu, tidak punya baju, dan tidak punya sepeda. Karena ada dikasih semua sama Baruak Gadang satu tadi kan. Oke lah, sahabat semuanya, mungkin itu saja yang dapat membuat Anda tertawa. Sampai jumpa di video minta kolor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Tri ya. Ya, sama-sama.